atau kitab para nabi. Ada 2 poin. Hukum Torah Tahu. dan kitab Aku para cuma nabi. diulang-ulang. Bentar. Lu kayak ngasih info baru nggak lu? Iya ya, sebentar. Lu tuh Bukan kayak cuma ngasih hukum info Torah baru ini sampai yang kitab luar para biasa, nabi. spektakuler. Bentar dulu. Kitab para hebat lu. nabi. Enggak. Sebentar dulu. Di kitab para nabi tidak ada Tritunggal satu. Ya, di kitab para nabi ini, di kitab hukum Torah dan kitab para nabi-nabi. Ya, kitab para nabi-nabi apa? Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, pencipta langit dan bumi bukan manusia, tidak ada firman menjadi manusia, ya kan? Tidak ada. Tidak ada firman itu yang menjadi manusia, nggak ada di dalam kitab para nabi-nabi ini. Nah, terus aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, belum lenyap langit dan bumi berarti nih, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum semua ini terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah, sekalipun paling kecil, dan mengerjakannya sekalipun paling kecil, ya, mengajarkannya kepada mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Nah, apa kata Paulus di Galatia? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Jadi nggak benar yang melakukan hukum Torah ini, nggak benar. Tapi apa kata Yesus? Di dalam Matius 5 nomor 17. Apakah sama? Bertentangan lah. Udah. Nah, udah. Udah belum ya? Oke. Gue tanggapin. Ini belum selesai. Matius 15 ayat 17 itu semua sudah selesai. Dengan kata sebelum semuanya terjadi, penggenapannya itu terjadi ya pas waktu Yesus ini di kayu salib. Makanya kan Yesus ngomong sudah selesai. Apa yang sudah selesai kata Yesus? Ini penggenapannya, Pak. Apa yang sudah selesai? Ya dia itu mati. Ya apa yang sudah selesai? Anak manusia itu datang kan memang untuk mati. Anak manusia datang untuk mati. Bener, ya cuman bukan itu mau gue bahas ya. Ini tentang masalah yang tentang itu loh, Pak. Jadi jangan bawa narasi, gue tangkep gitu loh. Ada, enggak, tapi maksud gue gini loh, bro. Lukas 24. Iya itu ada. Maksud gue bukan mau lari ke situ, enggak, dengar dulu, bro. Jangan, enggak. Kalau gue jawab situ, nanti larinya kita bahas itu, gitu loh. Iya makanya jangan bahas-bahas itu. Kan apa yang dimaksud di situ sih? Bro, namanya juga orang omongan itu kan bisa harus berkaitan dengan yang lain. Tapi kan fokus kita kan di situ. Makanya jangan lari. Galatia 2:16 apa? Enggak mungkin lari. Iya, makanya jangan dengar dulu, dengar kampret. Kamu apa coba bunyi Galatia? Makanya dengar dulu. Tadi lu ngomong kan gue diem. Iya, silakan. Enggak, lu ngomong tadi ada enggak gue potong? Iya, udah lu kayak cewek. Makanya diem. Tadi gue udah nunjukin keadilan kok. Udah ya. Lanjut. Makanya nih, bro, gue mau ngasih pengertian sama lo tentang kitab gue ya. Jadi jangan sembarangan. Penggenapan itu semua itu sudah selesai pada waktu Yesus di kayu salib. Makanya Yesus ngomong sudah selesai. Nah di situ yang dimaksud. Karena pada saat Yesus itu sudah menggenapi itu semua, imam kita tuh udah berubah. Iya, itu adalah imam menurut peraturan Melkisedek, bukan imam Lewi lagi. Itu tentang Galatia. Itu kan omongan Paulus kepada di jemaat Galatia yang memang non Israel. Iya. Nah, waktu itu dengar dulu. Waktu itu nyambung kan Efesus 2:15, sebab dengan kematiannya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Torah. Ini kata Paulus. Membatalkan Efesus. Itu apa maksudnya? Apa coba? Padahal Yesus katakan apa? Dengar. Yesus menyatukan. Kamu baca di ayat yang 13-nya itu di Efesus 2 ayat berapa sih? Gue lupa deh. 15 ya? Nah, Efesus 2:15 nih. Ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah. Iya, dengar dulu. Makanya baca ayat 14 ya gini. Tar, gue baca lo. Lu jangan bacot. Ini panggung gua sekarang. Tar. Jangan bacot lo. Ini panggung gua. Tadi gua diem lo, ngomong lo diem. Iya. Efesus 2, Galatia 2:16. Aduh. Ini kata Yesus, kata Paulus sebab dengan orang-orang Islam itu cuma banyak-banyakan ayat. Bukan, kata Paulus, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibebaskan oleh karena melakukan hukum Torah. Islam dengar dulu Islam. Silakan Ten. Wah bener ayat 15. Nah ini dia. Karena dialah damai sejahtera kita. Bacanya itu jangan dari situ. Tidak ada lagi. Nih, kita baca bareng-bareng. Kan lo nggak pernah baca bareng-bareng deh.
Gue bacain buat lo nih. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, itu dalam firman-Nya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu ini siapa? Jemaat yang ada di Efesus, yang notabene dia bukan orang Israel. Biar lo tahu nih. Karena bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan diri sunat oleh orang-orang Israel, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termaksud kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Pada waktu dulu kan begitu. Makanya orang-orang Israel itu di luar non Israel itu disebutnya anjing. Itu beneran. Mereka itu di kitab Mazmur tuh ada itu, anjing-anjing mengurumuniku. Anjing itu lambang dari orang di luar Israel. Mereka itu disebutnya domba. Tapi ntar jangan lari ke situ dulu. Sebenarnya sekilas doang tadi. Tetapi sekarang di dalam Kristus kamu ini orang Efesus nih. Orang Efesus nih, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejarah kita yang telah mempersatukan di antara orang Israel dengan non Israel, kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, ini yang dimaksud. Sebab dengan mati dia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya itu menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu loh, tembok pemisah itu udah gak ada lagi. Kalau dulu dalam hukum Taurat, Pak, Taurat itu nggak berlaku kepada orang non-Israel, nggak berlaku itu. Dan sekarang itu tembok pemisah itu nggak ada lagi istilah cuma hanya Israel toh, enggak. Semua disatukan dengan nama Kristus. Itu maksudnya. Bukan orang Efesus itu disuruh itu maksud Paulus, bukan maksud Yesus. Lu betul, memang karena ini kan jemaat di Efesus. Di Matius itu kan waktu itu kan ngomong sama orang Yahudi. Makanya kamu gabung-gabungin, gak nyambung. Enggak ada di situ. Di situ mengatakan apa? Di situ mengatakan apa di Matius 5:17 udah jelas kok. Ini kan emang janganlah kamu menyangka bahwa aku datang kamu untuk itu siapa? Torah, makanya gitu bro, kamu itu aku datang siapa bukan itu? untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapi. Janganlah kamu itu ngomong ke kamu. Sesungguhnya selama belum lenyap. Jadi selama belum lenyap langit dan bumi ini, Bang ngotot ya, dasar Islam nih. Sidik, kamu situ ngomong kamu itu siapa? Bisa ikut aja. Enggak, dengar. Kamu di situ dia ngomong ke siapa? Ke Asidik. Ke orang Arab. Kamu siapa? Ya kepada orang Yahudi. Hah? Kepada orang-orang Yahudi saat itu. Berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik tidak akan ditiadakan. Datanglah Paulus. Yesus itu ngomong di mana Yesus mengatakan ini untuk Yahudi? Di mana Paulus? Nah, Paulus mengatakan mana recommended dari Yesus? Islam, dengar dulu kamu Islam. Gue udah bilang di situ Yesus ngomong kepada orang-orang Yahudi. Tadi di Galatia itu, di Efesus itu tadi gue udah jelaskan panjang lebar. Dia kan berbicara kepada orang-orang jemaat di Efesus yang arti notabene itu non Israel. Padahal kan kita tahu Taurat itu kan untuk orang non Israel. Iya, recommended dari siapa? Dari siapa itu? Paulus ini recommended dari mana? Recommended dari Yesus. Maksudnya apa sih? Dari mana dia bertemu dengan Yesus mana? Kamu membahas itu sekarang? Iya mana? Coba maksudnya mana? Di mana data itu dia bertemu dengan Yesus? Mana terjadi ada di seperti ini? Kan gitu ada datanya dong. Apa gimana? Di mana dia bertemu dengan Yesus? Mana? Yesus ada dong. Waktu zaman perjalanan dia di Damsyik. Perjalanan dia di Damsyik. Oke, makanya saya bilang tadi di dalam ayat berapa? Kisah para Rasul 9 nomor 37. Apa di situ dikatakannya? Duh, jadi baca. Yang ini udah kelar ya. Sekarang lagi mau bahas tentang Paulus itu murid Yesus bukan? Itu kan? Iya, mana dia bertemu langsung? Ini kan apa coba? Dalam perjalanannya ke Damsyik. Ini udah kelar belum? Gua mau iya, udah. Sekarang legalitas mana dia? Sekarang lu mau tahu tentang Yesus itu ya? Yesus coba itu di mana? Iya, kita lihat narasi itu yang tertulis dalam Kisah para Rasul 9 nomor 37. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Nah, di sini dia mengatakan siapakah engkau, Tuhan? Padahal di dalam Yohanes mengatakan Yohanes 5:37, rupanya pun tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Oke, lanjutlah. Katanya bentar saya selesaikan dulu ini. Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu," kata Paulus. Nah, poin kedua pertanyaan, di mana dia bertemu Yesus dan menganiaya Yesus? Oke, poin ketiga, dengar terakhir di sini dia katakan gini, karena mereka memang mendengar suara itu. Ini itu tadi lu poin, lu nanya dua-duanya kok jadi poin? Ya, tiga di sini pertanyaan. Bukan poin. Nah,
Enak Aduh, aja lu iya ngasih bentar poin. dulu, ya bentar dulu, bentar Lu dulu. bener bentar lu kalau dulu. ngomong sama Derion. Pertanyaan di sini juga dia mengatakan gini, karena mereka memang mendengar suara itu. Nah, tetapi di kisah para Rasul 2259 apa katanya? Ah, jadi Tetapi lari ke suara situ dia tentang yang berkata kepadaku tidak mereka jangan dengar. lari ke situ, Ah, jangan lari ke situ, jangan lari ke Loh, itu situ. memang. Ini Nah, sekarang kamu bro, coba kamu. baca ke bawah, enggak baca ke bawah, baca ke bawah. Itu kesaksian enggak? Itu tulisan Lukas sama kesaksian Paulus itu beda itu, Pak. Loh, ini Sudut katanya pandangnya kata. beda. Bro, ini sudut pandangnya beda. Kalau di kisah Oh, jadi Pasal 22, oh, jadi nah kan sudut pandang. kamu mau bahas yang mana? Enggak, kamu mau bahas yang mana? Ya, Tentang silakan, dia menurut silakan. cahaya atau enggak? Ya, iya, kamu nanya. silakan. Siapakah engkau Satu-satu, Tuhan? Satu-satu. Gua enggak mau bahas Ya, yang sudah. itu. Ya udah kan itu satu kan. Kamu yang ke bawah, itu baca belum selesai itu kamu. Nah, sudah silakan. Baca dari Siapakah bawah. engkau Tuhan? Padahal Baca Yohanes sampai ke bawah, 5:37, terus. Keluaran Terus baca 3:20, terus. Yohanes Sampai 1:18. terus. Sampai Tuhan- Yesus sampai Yesus ketemu Ananias. Baca sampai bawah. Sudah terus, Belajar. terus. Di dalam situ ada seorang murid Tuhan bernama Ananias, firman Tuhan kepada yang nih. baca Jangan itu. dulu masuk di situ. Ananias kok menampar mulut Paulus. Bentar dulu. Jangan dulu. Baru masuk. Ananias menampar murid Paulus apa? Itu Ananias yang beda. Nah. Lu jangan Sampai dulu ngaco. masuk di situ. Jangan dulu kau masuk di situ. Nggak bisa, Jangan Pak. dulu. Nggak bisa. Ini satu rangkaian. Ini kan sebentar. dengar kurang ajar. Kenapa kamu Seharus takut tadi? ini. Siapakah Nggak engkau mungkin, Tuhan? loh. Kan dari Kok atas dulu. Yang takut itu kamu. Kenapa kamu nggak baca semuanya? Ananias, bagaimana Ananias mendengarkan firman Tuhan secara penglihatan padahal Ananias takut sama Saulus. Bagaimana itu? Saya tidak pindah kitab. Ananias Ini yang masih kau satu maksud rangkaian. itu dia takut sama Paulus. Paulus itu dia Iya. tahu, Saulus ini dia tahu pengkhianat Iya. jemaat. Ya, ini katanya di situ tertulis bahwasanya Ananias juga penglihatan Tuhan, Ini kan bener, gitu. saya Dari mana bilang. dia melihat Iya. Tuhan Ananias ini? Jangan dulu kamu lompat-lompat. gitu. Dia ketemu kok. Emang lu pikir Ananias itu Siapa siapa? ketemu dengan Ananias? Siapa ketemu dengan Tuhan? Siapa? Yang ketemu dengan Allah Bapa siapa? Ananias? Hah? Ananias? Di mana Ananias bertemu dengan Allah Bapa? Dengan lompat-lompat, makanya dari atas dulu. Siapakah engkau Tuhan? Kata Paulus nih. Katanya akulah Yesus yang kau niat. Nah, poin di sini, siapakah engkau Tuhan? Nah, padahal Yohanes 5:37, Keluaran 3:20, Yohanes 1:18 tidak bisa melihat Bapa. Allah Bapa kan gitu. Kan gitu ya bunyinya. Tidak bisa melihat. Nah, sebelum kamu lari ke dalam satu Korintus 8, bentar dulu. Enggak, kok gue di-mute sih? Enggak, gua enggak nge-mute lu. Lu ke-mute sendiri tadi, kayak ada telepon lu. Kayak ada telepon siapa? Enggak tahu, lu tadi langsung Gue kejawab cuma punya lu. keluar dari page ini. Gue kan nggak ngeliat handphone ini. Enggak ada mute. Coba kamu Justru jawab, yang- siapakah engkau Tuhan? Lanjut, Terus lanjut. kata Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Di mana Yesus bertemu Paulus menganiaya Yesus? Coba. Bukan begitu, Pak, Akulah pemahamannya. Yesus yang kau aniaya gimana sih? Itu tulisannya gimana sih kamu? Makanya dengar dulu. Nah, coba. Dengar dulu, Pak. Bukan berarti Paulus itu menganiaya itu, nggak kayak begitu Tapi pemahamannya. itu Kan gini loh. bunyinya, akulah Yesus yang kau aniaya. Sesuai Coba ya, konteks, nih. sesuai teks dong. Nggak bisa kayak gitu. Kok nggak bisa kayak gimana? Loh, Coba, karena gue ditepek. mesti jelaskan. Bentar, Ya, ini ditepek. Let me Silakan, kamu explain to jelaskan. you. Sebentar dulu kamu, jangan Itu kurang kan saya ajar. baca ini. Iya, memang bacanya ada itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Di mana dia bertemu? Kak, saya pernah itu, Pak, bertemu Yesus saya secara dengar, langsung? dengar. Saya ini membaca Alkitab itu semua. Kamu kan Iya, enggak. iya saya Makanya tanya diam. aja. Walaupun Makanya kamu udah diam. baca semua, Enggak, kamu tapi makanya nggak diam. ada dia Makanya bertemu kamu Yesus langsung kan? diam. Saya mau menjelaskan. Saya mau menjelaskan kenapa Paulus itu disebut menganiaya Yesus. Padahal kan dia itu kan menganiaya murid-muridnya, bukan menganiaya Yesus. Kan gitu Iya, kan? tapi kata dia apa? Dengar dulu, Akulah makanya gue Yesus yang jelaskan. kau- ini kata Paulus ya, Yohanes akulah Yesus 17 yang ayat kau 20. aniaya. Dengar Di mana dulu, dia? dengar dulu. Hmm. Islam, kamu dengar dulu Islam. Iya, silakan Ted. Yohanes 17 ayat 20. Apa itu? Dia bertemu Yesus langsung. Ah, Yohanes 17 ayat 9 atau 8 yang ntar tahu Iya, ya. dia bertemu Yesus langsung. Dengar dulu. Dia mengenai Yesus bagusnya. Baca Oh. lu dengar dulu. Iya. Ntar ya, di ayat berapa ya? Sebentar, Pak. Oh, ada ya dia Tapi- bertemu langsung dia mengenai Yesus ya? Ada ya? Yon? Ada ya, baru ini saya tahu. Dia, Saya dia, berhenti- bukan, saya berhenti apologet ini. gue bukan ngomongin tentang yang itu. Oh, yang mana? Yang mana lu ngomong, yang mana? Bukan yang lu mau. Dengar dulu. Gue mau menjelaskan. Bukan yang gua mau. Yang tertulis mau. Bukan Iya, yang gua mau. gini loh. Yang tertulis mau. Agar Akulah mereka Yesus. satu dengan kita itu loh. Yohanes 17 itu loh, Pak. Apa? Kan Aku mereka satu. itu dengar. Yohanes 17 itu doa Yesus pada murid-muridnya. Murid-muridnya itu agar mereka Yohanes 17 ayat 9. Taruh sebentar, Pak. Gue lupa. Kalau nggak salah ayat berapa ya? 8 atau berapa ya? Oh, ada ya maksudnya Yesus
Dengar dulu. menganiaya langsung. Bagaimana? Bukan gitu. Enggak ada. Paulus itu tidak menganiaya Yesus langsung, enggak. Bukan. Nah, gue Tapi menjelaskan. kenapa dia mengatakan itu? Makanya mulutmu diem. Biar gue cari dulu. Gue tuh bukan mau menjelaskan apa yang lo mau. Dion, gue saran lu banyak minum jus alpukat kalau marah-marah gini. Enggak, Nanti lu tuh enggak, bukan lu tuh sok lu banyak tahu. minum. Nanti lu darah Bentar. tinggi gitu loh. Iya. Gimana? Kalau dekat lu ketampar lu bener. Wah, nggak nyampe Bener. tanganmu. Enggak kalau dekat terus Sebelum nyampe tanganmu lu udah di karantina gitu. enggak lah. Enggak, bentar dulu bro. Gua agak miss di sini. Yohanes 17 itu udah benar pasti. Bentar dulu. Iya, Yohanes 17 nomor 3 lah, lebih anu itu. Enggak ada Jangan tritunggal lari. di situ. Jangan Engkau lari. satu-satunya Allah yang Gua tuh benar. udah Yesus ada yang diutus dua. enggak ada satu-satunya, enggak ada tritunggal, enggak ada dunatur. Wah, itu lebih Jangan lari parah. ke situ. Lebih mental kau. Jangan lari ke situ. Enggak ada tritunggal di situ kata Yesus. Jangan lari ke situ. Lah makanya saya kalau kamu yang bawa ke situ gimana sih? Bukan. Loh, gua kan bukan nanya ayat 3-nya, bro. Oh, iya, Yohanes 17 nomor 1 kan langsung ke 2 3 kan gitu. Kan udah gua bilang gua Satu-satunya tuh. enggak ada tritunggal, enggak ada dunatur kayak itu ya. Enggak ada setara, itu satu-satunya Allah yang benar loh. Ya. Gimana ya? Agak bersatu sama seperti kita. Ntar lu itu di mana sih ya? Bentar. Aduh, padahal udah. Assalamualaikum Bang Andi, Bang Neflos. Padahal udah jelas ya kalau Jangan Yohanes masuk ya, orang-orang lain jangan masuk ya. Bacot diem sendiri. Kalau lu udah selesai baru orang lain boleh. Gua nggak mau ngadepin 2 orang. Gimana sih kami ada ini aduh parah. Iya nggak kamu. apa-apa, kalau mau gantian nggak apa-apa pak. Cuman Ya, jangan maksudnya kan 2 ada orang teman. masuk kok Aduh. keluar gua langsung. Bukan, maksudnya kan, Jangan meremeh lah, Dek. kan siapa ini Nah, teman gue cuma ngomong aja, gue nggak marah-marah kok. Gue cuma ngasih tau, taruh agar mereka satu sama ini dia ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka ini adalah murid-murid. Dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita itu loh. Kenapa Yesus ngomong, kenapa engkau menganiaya aku? Karena semua murid-muridnya itu satu dengan dia. Begitu juga dengan kami nih. Kami dengar dulu Pak. Dengar dulu. Kamu menganiaya aku juga namanya menganiaya Yesus. Dari mana ayatnya? Ayat 20-nya. Ayat 20-nya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama. Nah, itulah kenapa. Dengar dulu. Itulah kenapa kamu menganiaya aku. Kan dia kan cuma menganiaya muridnya, bukan menganiaya Yesus. Nah, itulah kesatuan muridnya itu sama dengan satunya dia dengan Bapa. Oke, udah. Udah. Gini, akulah. Berarti siapa? Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu, kata Saulus nih. Ya kan? Benar. Akulah Yesus. Nah, di mana dia bertemu Yesus itu? Coba kamu datanya dong. Jangan kayak kalau nggak ada ya udah, nggak ada itu. Nggak Kata ada. gitu aja. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, berarti nggak ada. Nah, sekarang siapakah engkau Tuhan? Sebelum ada narasi satu ada yang Korintus 8 lo mau nomor nggak 6. ada. Ini kan Yang lo mau nggak ada, bukan begitu jawabannya. Maksudnya gitu. Gimana jawabannya? Bukan benar. Padahal Jawabannya Paulus benar yang nggak tadi bisa gua dilihat. omongin. Siapa yang melihat wajah Tuhan mati. Tapi kata Paulus, siapakah engkau? Tuhan? Lu kok? Buta kan? Nah, gimana? Buta toh? Iya, nah, Buta. itu lagi dia buta. Terus siapakah engkau Tuhan? Apa itu? Udah jangan lari kemana-mana. Itu sekarang kan tadi kan lo mau fokus bener nggak ini Paulus muridnya Yesus kan gitu. Iya, kan udah nggak ada, Fokusnya- nggak bisa ketemu langsung kan? Nggak ada ketemu langsung kan? Ketemu langsung gimana? Itu langsung ketemu. Matanya sampai buta. Hah? Matanya Langsung sampai ketemu, buta. maksudnya ketemu langsung kan nggak ada. Ini kan udah Bentuk diangkat kan? cahaya, bentuk cahaya Iya. kemuliaan loh. Dia bukan daging, bukan seperti kayak di dunia. Dia kan udah naik. Ini udah kemuliaannya. Terus Makanya apa dia? bentuknya Apa dia? cahaya. Ketemu apa? Dia mereka mendengar ini. Iya. Iya mendengar Jangan, kan? jangan tentang Coba mereka ke mendengar tanah. dulu, Pak. Jangan tentang mereka. Gue nggak mau lari ke situ, Pak. Gue nggak mau. Iya, nggak ini mau lari. bunyinya. Ya, gua tahu. Tapi Akulah gini Yesus, loh, Pak. ya kan? Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Jangan lari ke situ. Ya kan? Jangan Tidak lari ke melihat, situ. cuma Iya. mendengar. Kata Mereka itu kan Paulus. mereka, bukan Paulus. Oke. Bukan Paulus ya toh? Karena Apa- mereka apa memang Paulus? mendengar. Ya kan? Tapi di sini tetapi suara dia yang berkata kepadaku, mereka tidak dengar. Yang mana yang salah ini di antara dua ini? Nggak ada. Bukan nggak, jangan lari ke situ. Lu mau memperbandingkan itu ayat itu kan keduanya itu kan. Bukan ke situ dulu fokusnya, Pak.
Karena itu dua cerita yang menceritakan itu, satu Lukas menuliskan itu, yang kedua itu kesaksian Paulus. Jadi itu dua hal dari sudut pandang yang berbeda. Bukan jangan ke situ dulu Jadi larinya. beda-beda satu Beda dong. satu cerita beda tulisan gitu. Begini loh Pak, satu cerita tapi yang menceritakan di, misalnya gue menceritakan ini ada satu objek nih, gue ngeliatin itu dari depan, lu dari belakang, satunya objeknya sama, tapi kan kita lihatnya beda. Nah gitulah kira-kira. Bukan terus berarti bisa dipercaya mereka ini? tuh justru sangat bisa dipercaya. Loh, karena Justru mereka kalau- memang mendengar suara itu. Yang mengalami, saya tanya, Lukas atau Paulus yang mengalami di situ? Justru Pak, kalau Yang ada mengalami dari ini Lukas atau Paulus? orang ajar. Loh, Dengar yang dulu. yang mengalami perjalanan ke Damsik Lukas apa Paulus? Paulus Paulus. Yang menceritakan ke Lukas? yang menceritakan ke Lukas. Yang menulis ini siapa? Yang menulis ini Lukas. Lukas. Siapa yang menceritakan? Paulus. Paulus. Berarti dua cerita ini yang menceritakan siapa? Paulus. Paulus. Nah, terus beda-beda. Begini loh. dengar. Ini Lukas mengkutip omongan langsung dari Paulus. Nah, Paulus ini, Pak. Aduh, Paulus di kitab ini Kejadian. bohong kalau di antara dua ini. Bukan, Pak. Itu sudut Loh, ini pandangnya katanya berbeda. dia tadi mengatakan karena mereka memang mendengar suara itu, tapi dibawa, tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka Bro. dengar. Yang mana yang salah? Bukan, gue itu tuh lagi gak mau bahas itu. Gue tuh mau fokusnya dulu sekarang ke masalah yang Yesus itu diutus sama Yesus atau enggak, Paulus. Bukan lari ke situ. Iya, di mana di Jangan dulu lari ke situ. Mengatakan kau Jangan dulu, akan bukan menjadikan bukan yang gue nggak mau. Mana? Gue bukan yang nggak mau jawab. Bukan yang nggak mau Mana dia jawab. bertemu langsung? Jangan dulu lari ke situ. Makanya baca itu sampai ke bawah. Bahkan Yesus itu menemui Ananias, muridnya. Ananias itu menemui Ananias. Secara apa dia Ananias bertemu? muridnya. Secara langsung atau cuman penglihatan Ananias? Kita lihat ini ya. Sebentar, tadi kok jadi lari sih kitab Yohanes, tadi gue baca ke Yohanes. Di Damsik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Penglihatan Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Emang kenapa? Iya memang kenapa? Firman Tuhan, Apa mari bunyinya? pergilah Apa bunyinya? ya ini, mari pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus dan carilah di situ namanya Yudas, seorang dari Tarsus. Bukan Yudas Iskariot nih. Yudas seorang dari Tarsus yang bernama ini bukan. Ini Yudas, bukan Yudas Iskariot. Karena nama Yudas itu banyak. Ini Yudas Tadeus ini, atau Yudas muridnya yang lain. Kan ada surat Yudas. Nah, gitu. Jangan sampai lu berpikir ini Yudas Iskariot, karena Yudas Iskariot udah mati. Di sini udah mati. Udah mampus. Apa kata? Padahal Ananias itu takut loh mau ketemu Paulus. Gak apa-apa Pak. Bukan masalah takutnya, tapi akhirnya dia datengin bro. Terus? Itu permasalahannya, bukan karena terus takutnya. terus Ananias yang menampar mulut Paulus bagaimana? Ananias itu mana? itu beda Ananias, Pak, jangan Apa narasi sampai dia beda menampar? Ananias, jangan lari, Ya, jangan lari. apa Jangan akibat lari. dia menampar mulut Paulus? Jangan lari. Saksi apa Paulus di situ saya tanya? Jangan lari. Oh, Dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya, kata saya, supaya ia dapat melihat lagi. Disitulah Ananias datangin Paulus di situ. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, orang Paulus maksudnya, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Siapa yang Kata tulis Yesus. itu? Belum, dengar dulu. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu, kan gitu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat bagiku, pilihan bagiku untuk memberitakan namaku ke orang-orang goyim. Bangsa-bangsa lain itu orang-orang goyim. Bangsa-bangsa lain itu bukan non Israel ya maksudnya, goyim, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Gitu loh. Aku sendiri akan menunjukkan Rian, bangsa-bangsa itu dulu. apa? Jangan dulu, Nggak mau nanya doang, bangsa-bangsa itu apa? Nggak mau. Aku Belum sendiri bentar akan lah, cuma nanya menunjukkan. doang Nggak itu mau. aja. Aku sendiri. Apa dengar tadi mau, bangsa-bangsa nggak mau. itu? Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya. Dengar dulu bang. Aku sendiri lihat. Yesus sendiri ngomong. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa Waduh. banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama aku. Disitulah makanya dia membaptis Paulus. Bangsa-bangsa. Kita lihat ya, asal usul bangsa-bangsa. Ini Aduh, bro, jangan lari ke situ dulu. Ini gue mau kelarin dulu masalahnya. sabar. Iya, kasih tahu dulu bangsa-bangsa itu apa? Coba diklaim dulu, biar nanti aku baca. Di luar orang Israel. Oke, siap, lanjut, John. Jangan lari, ngabisin energi gue hal yang beda pak. Ini gue lagi membahas. Jadi jelas di sini memang di tempat yang berbeda, Ananias pun disuruh untuk datang ke tempat Paulus. Jadi ini terkonfrontir. Jadi ini bukan hanya pengakuan Paulus tok,
Tapi Ananias pun sendiri Gantian ya, langsung. gantian. Ya, Gantian. ya silakan. Oke, nah gini. Bagaimana mungkin Yesus memilih Paulus untuk menjadi orang pilihan? Coba atas dasar alasan apa? How come? Atas dasar alasan Enggak, apa? enggak, Coba memang kamu kenapa? atas dasar alasan apa dulu? Atas dasar pertobatan apa yang dilakukan Paulus? Coba. Atas dasar apa? Gini loh Pak, tentang pilihan itu kenapa Yesus milih Paulus, ya tentu kan itu kan hak dia. Ya atas dasar apa dulu? Atas dasar apa dulu? Dia nggak pernah bertemu Yesus. Dia cuma di perjalanan itu dia mengatakan itu siapakah engkau Tuhan? Nah, Yang nggak pernah Tuhan ketemu nggak bisa Yesus dilihat, itu nggak bisa Muhammad didengar. sama Allah Subhanahu Wa Terus, Taala. sebentar dulu. Bukan Dia- bukan Paulus Bukan. ketemu. Terus dia Enggak, mengatakan Paulus ketemu. aku Enggak, Paulus Yesus ketemu. telah dianiaya Paulus ketemu. gitu loh. Paulus Nah, ketemu. Kedua, sekarang bro. bagaimana mungkin Bro, Yesus secara memilih fisik, Paulus secara untuk menjadi fisik, orang pilihan? Coba. dengar. Atas Secara dasar alasan fisik. apa? Coba atas dasar alasan apa dulu? Loh, enggak, itu Atas pertanyaan dasar itu apa? bukan ke Atas gua. dasar pertobatan Enggak, apa yang dilakukan bro. Paulus? Coba. Kayak gini loh. Lu nanya lagi, atas Ya. dasar apa Adam jadi orang pertama? Lah karena Kenapa Yesus bukan Rasul Ibrani 3 nomor 1. Bukan bro, itu tentang prerogatif kayak Yesus gitu. itu utusan. Oh, Nah, jangan ngomong. di mana Allah Bapa mengatakan Paulus itu akan menjadi rasul? Mana? Bukan itu. Mana Allah Thomas. Bapa? Mana Allah Bapa mengatakan Bukan, mana? ini enggak, Mana Allah jangan Bapa mengatakan Paulus itu jangan lari. rasul dan nabi? Jangan- Mana Allah Bapa mana? jangan- Kalau jangan Yesus lari. iya. Jangan lari pak. Loh, Jangan bukan lari. lari saya. Yang Jangan kita lari mau bahas saya. apa? Enggak, yang mau kita bahas apa? Iya, mana legalitas? Kan saya tadi di mana Legalitas dia ini. Yesus langsung Loh, kau ini tadi mengatakan di legalitas pak. Tadi itu legalitas namanya. legalitas dari mana? Loh, lagi dari Yesus. Dari Yesus dia dia pernah bertemu langsung. Lagi nih loh, kan masalahnya kan lu nggak percaya. That's it. Tapi ini ditulis memang Yesus di sini memerintahkan Makanya Ananias saya untuk membunuh tanya Paulus. tadi kan, Lagi nih kamu loh, kan Pak. udah nggak bisa. Permasalahannya nggak Memang gini, dia nggak Pak. bertemu langsung. Emang, Mbak, jangan denger dulu. Secara dia mengatakan di dalam itu kan udah permasalahannya berbeda-beda kamu nggak penulisannya percaya. ini. Udah sit itu kok. Udah nggak bisa dipercaya itu. Kenapa dia Nggak, mengatakan ya itu apakah dia. apakah Memang engkau kamu ini nggak mau, Tuhan? karena kamu Kan nggak mau gitu ya. percaya. Udah. Bukan, terus dia mengatakan Tapi, akulah Yesus kalau yang lu telah ngomong engkau aniaya. Dia legalitas, nggak pernah di sini bertemu juga Yesus. ada. Kamu Ya, eksegesi kalau- sendiri. Gak mungkin exegesis. Padahal Paulus mengatakan begini. Gue apa? Enggak, Sebentar. exegesis gue sendiri itu apa coba? Apa yang gue lakukan emang? Sekarang Apa? cuma kamu buktikan apa yang dimaksud Yesus. Akulah Yesus yang telah engkau aniaya. Apa? Tadi kan gue udah jelaskan. Jelasin apa? Lo itu tadi gue penjelasan gue. Mana? Apa? Mana? Apa yang kau Ya jelasin? itu dengan satunya muridnya itu dengan satunya itu Akulah sama. Yesus yang kau aniaya. Di mana dia bertemu? Dia pernah bertemu Yesus langsung. Menganiaya Yesus. jangan bolak-balik, Mana? bro. Jangan Udah. bolak-balik. Udah Nggak kamu kayak penjelasan gitu. itu kan nggak nyambung penjelasan Loh, tadi. nyambung. Nggak Nyambung dari mana? Coba Nyambung mana? Kalau karena nyambung, Bung. satunya enggak tadi Kalau kan gue udah nyambung bilang. kamu tunjukkan dia bertemu Yesus langsung dan menganiaya Yesus begitu. Nggak ada, Sesuai yang Pak. dia tulis. Sesuai yang dia Penulis. katakan. Gini Kan gitu. Kalau secara fisik itu pasti mereka ketemu itu udah pasti. Tapi kisah pertemuan mereka itu sebelum Yesus disalib itu nggak ditulis. Hmm? Tapi kenapa gue bisa meyakinkan? Kenapa gue bisa meyakinkan Paulus dan Yesus itu bertemu pada saat Yesus masih di dunia? Karena seluruh peribadatan itu kan pusatnya kan di Bait Allah. Mereka itu melakukan, dengar dulu Pak. Mereka itu melakukan kurban. Mereka itu melakukan kurban Nah, itu jangan lari kurban. pasti. Dengar dulu. Mereka itu nggak bisa ngelakuin seperti kurban kalian di SD terdekat, di SMP ini lapangan nggak bisa. Udah nggak usah Mesti lari di ke Bait situ, Allah. Bung. Di situ pasti ketemu Pak. Poinnya di sini, bagaimana Pasti ketemu. mungkin Yesus memilih Paulus Pasti untuk ketemu. menjadi orang pilihan? Coba kamu jawab. itu Atas kan dasar alasan apa? Karena memang itu yang dipilih Ya Yesus. atas dasar alasan apa coba kau tunjukkan? Kalau pertanyaan kayak gitu atas jangan dasar pertobatan apa yang itu dilakukan bukan Paulus? jawaban yang gue bisa jawab. Coba atas dasar pertobatan apa yang dilakukan Paulus coba? Kok atas dasar perbuatan apa? Mana? Memang Atas sudah dasar bertobat. pertobatan kan mana? Pertobatan Dengar apa yang dulu, dilakukan? pertanyaan Kan Saulus kamu dulu apa? melakukan. Nah, Enggak, ini kan bro. Saulus baru dia jadi Paulus. Dengar dulu bro, Atas dasar pertanyaanmu. pertobatan apa coba? Enggak dengar ya. Pertanyaanmu kan atas dasar apa Yesus milih Paulus? Loh, Iya, kan itu udah kamu pertanyaan nggak bisa bukan buktikan bisa tadi. lu jawab. Dia Itu nggak memang bertemu langsung dengan Yesus. Kan gitu. capek Dia gue mengatakan ngomong. bahwasanya dia menganiaya Yesus padahal tidak, dia nggak bertemu langsung. Kan gitu. Capek gue bro ngomong lah. Loh, Udah agak habis ini suara gue. Sorry. Ya, nggak habis kamu ngerocos terus. capek gue. Yan- Iya bener. memang sama Islam begini. Enggak, Harus itu karena betul-betul. tertulisannya di situ gitu loh, bro. Bener, Itu yang Pak. tertulis, Tulisan bro. itu kan gini Teksnya loh, Pak. tertulis Nggak bisa baca kayak mencurigakan gitu, kan Pak. gitu. Pak, Quran kalau dengan cara membacakan seperti kamu juga hancur. Bukan, di situ memang tertulis begitu. Quran dengan cara teksnya begini. Loh, Teksnya begini kok. gimana sih Bisa. kamu? Ini Ya. matahari terbit di lumpur yang hitam. Ya, Teksnya begitu kok.
Iya, itu ada penjelasannya kan. Tapi kalau di sini jelas loh tertulis bahwasanya Yesus ini dia katanya dia menganiaya Yesus. Kalau kamu mengatakan itu ada penjelasannya, ya kan? Penjelasannya Nanti bisa itu, dijelasin. Nah, sekarang kalau makanya, kalau Pak, matahari terbit di jalan raya kamu bisa jelasin? Pak, udah gue Di sebelah- bilang. sekarang saya tanya, kalau saya komparasi dengan matahari yang terbit di jalan raya, apa? Kalau itu saya bisa jelasin. Tapi sekarang kamu bisa jelasin nggak matahari terbenam di jalan raya? Contohnya nggak esensi. Gimana sih kamu ini? Lari-lari udah. Enggak, contoh lo kayak orang kampung. Kampungan. Lah itu yang Orang tertulis kampungan. loh. Gimana sih? Loh, gitu. Kamu memang kalau menjelaskan tentang kaidah bahasa Arab nggak bisa. Kamu nggak memahami tentang nahwu Arab nggak bisa. Tetapi kalau di dalam emang kamu, emang kamu ngerti? bentar dulu. Enggak, Sebentar kamu dulu. ngerti. Kalau kamu kan ngerti. bahasa Indonesia. Saya ngetes ya, Pak. Orang-orang Islam itu rata-rata cuma bisa baca titik nahwu Arab. kamu kan bentar. Apa enggak Udah, ngerti? udah. Emang Kamu kan bahasa Indonesia. Kamu ngerti? Nah, sekarang Nggak, coba ngerti kamu nggak? jelasin. Kamu ngerti nggak? Matahari Kamu ngerti terbenam nggak? di jalan raya. Pengecut Tuh. kamu. Jangan sosok Loh. sosok ngerti kamu. Loh, emang Nggak kitab yang ngerti kamu nggak? pegang ini bahasa apa? Jawab ngerti. Jawab. Apa Jawab, apanya? bilang. Apanya? Kamu belajar ahli nahwu Arab nggak? Iya, Ngerti nggak? tahu kenapa? Tahu gimana? Bukan cuma Tahu. Bisa Nah, sekarang Stop. Alerion turun di sini. Saya perintahkan Anda turun, kalau nggak gua gamparin. Lu kenapa Turun. lu? Turun. Kenapa? Turun. Gak mau gua. Ya nggak mau turun. Kick gua. turunin. Ya udah, lu nggak ada harga diri kalau lu nggak turun. Kick. Lu nggak ada harga diri kalau nggak turun. Tinggal lo. Orang dari tadi asumsi melulu ngomong dari tadi, gua perhatiin. Kemana-mana menghujat umat Islam. Dari dulu kau penghujat itu. Ketemu sama saya aja deh. Saya di Jakarta, kau di Bekasi. Saya udah mendekati rumahmu, kau kabur melulu. Kalau kau laki-laki, ketemu saya berdua kita. Mau berani lo? Aku akan telepon Ari Wibisono juga. Ari Wibisono nggak mau ngasih tahu. Masih sayang Ari Wibisono sama kau itu. Kenapa lo takut ketemu gua? Di kafenya Andre. Datang aja gitu. Diskusi terbuka kita. Dijamin nggak ada bentrokan fisik. Gua tes ilmu lu gitu. Ngomong dari tadi nggak pakai data, coba. Pakai data asumsi. Paulus ketemu Yesus. Di mana dia ketemu? Selama hidup di dunia nggak ada data di Bible dia ketemu itu tatap muka, nggak ada. Itu loh. Ditanya itu, siapakah akulah yang telah engkau aniaya itu? Yang akulah itu suara Yesus. Pertanyaannya Bang Sidik, di mana Paulus pernah menganiaya? Yesus. Di mana Paulus pernah menganiaya Yesus, itu pertanyaannya. Di mana pernah ketemu? Diputar sana, diputar sini gitu loh. Itu loh dari tadi saya perhatiin. Jadi percuma gitu loh. Kemana-mana orang Islam hanya begini, menghina banget dia gitu loh. Iya. Kalau orang Islam ini tidak belajar, ya populasinya semakin berkurang. Kenapa coba Kristen nggak mau nambah-nambah Rion? Karena kau bodoh. Kalau kau laki-laki sejati, temui saya, kita debat terbuka. Siapa yang salah jawab, cabut giginya satu, mau nggak? Tapi tanda tangan. Enak aja lo. Lanjut. Sorry teman-teman, nggak ada gunanya sampai kayak gini nanya diskusi, bener. Iya. Iya, dari tadi muter-muter. Ini gua rekam, gua live kan nanti. Gua rekam akan saya upload nanti. Kalau kau keberatan Rion, temui saya. Saya di Jakarta Pusat, kau di Bekasi, deket jaraknya. Kalau gua nggak punya ongkos, tak ongkosin, mau ketemu di mana? Itu aja. Lanjut. Sorry ya teman-teman. Iya. Udah jelas tadi kan posisi di situ. Karena mereka memang ada kisah para Rasul 93 nomor 7 itu karena mereka memang mendengar suara itu. Nah, kisah para Rasul 22 nomor 9, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Di atas mengatakan mereka dengar, di bawah mereka mengatakan tidak, gitu loh. Bagaimana dipercaya ini seperti ini tulisan ini kan gitu. Lari sana lari sini. Parah loh. Aduh. So belagu, so apa gitu. Lu sendiri juga debat sama Kristen kok. Kau denomnya apa, denom CRD apa? Selesaiin dulu, intern dulu. Baru sok jago-jago di sini gitu. Enak aja mengatakan umat Islam seperti itu. Penistaan bang, penghinaan banget lo. Lu berani nggak ngomong depan gua ngomong kayak gitu? Lu berani nggak tampil beda di depan umat Islam kamu ngomongin kayak gitu? Berani nggak? Berani aja di media sosial saja kau. Enak aja kau Rion itu.
Dari dulu kau sangat-sangat menghujat itu. Kau mengatakan Al-Quran itu, waduh, masih ada datanya saya simpan loh. Ini kalau saya ketemu sama kau saya tabok, nggak apa-apa, data saya bawa. Ini congor kamu memang wajar untuk ditabok. Masih ada datamu saya simpan. Kau mengatakan Al-Quran apa? Ada datamu saya simpan, ada. Saya nggak akan menghilangkan itu. Kau ketik dengan baik-baik itu. Ada datanya, Rion. Kamu itu tidak pernah saya maafkan. Saya ada di media sosial ini gara-gara kau. Saya sebenarnya malas beginian. Gara-gara kau sangat-sangat menghujat. Saya cari kau sampai ke ujung dunia pun. Nah, saya udah terbuka. Setiap saya ada, saya live. Saya ada di sini. Mestinya kalau kau merasa punya keilmuan, datangin saya dong. Udah saya samperin dekat rumahmu kok. Apa aja, saya datangin tempat musikmu itu. Saya masih ini loh, tempat musikmu itu, tempat kau mengajar, belajar masalah drum segala macam musik. Aku tahu tempatmu gitu loh. Anda aja kamu ini, Rion. Sorry teman-teman, lanjut.